Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas setiap berkat, kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau selalu menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat bangun dan menikmati udara segar serta keindahan hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jalinlah hubungan yang baik dengan yang lain. Bacaan diambil dari surat Roma pasal 15 ayat 1 dan 7. Demikian sabda Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Howard Hughes adalah seorang milioner pada zamannya karena harta yang dimilikinya begitu berlimpah. Howard menikah dengan Jean Peter, wanita yang diakui sebagai wanita tercantik pada masa itu. Walaupun kaya dan memiliki istri yang sangat cantik, tetapi Howard tidak pernah merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Howard menganggap istrinya hanya sebagai benda penghias hidupnya, sehingga pada tahun 1970 ia menceraikan Jean Peters. Hidup Howard yang bergelimang harta membuatnya dapat pergi kemana saja ia mau. Yang penting ia mendapatkan kebahagiaan yang diinginkannya. Sekalipun Howard berkelana dari satu negara ke negara lain untuk mencari kebahagiaan, namun ia tidak menemukannya. Hidupnya penuh dengan kemuraman. Di kemudian hari, kemuraman yang menyelimuti jiwanya membuat Howard membiarkan rambutnya tumbuh panjang terurai hingga pinggang. Kuku tangan serta kakinya tidak lagi dipotong, sampai akhirnya orang menganggapnya sakit jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Howard menjadi orang yang aneh? Karena ia tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia tidak memiliki kecerdasan emosional. Howard menganggap orang lain hanya sebagai objek yang dapat dimanfaatkan. Sebaliknya, orang yang berteman dengannya hanyalah orang yang bermotivasi untuk meraup keuntungan semata. Tentu saja, hubungan yang dilandasi atas dasar yang demikian tidak akan mendatangkan kebaikan. Saudara yang terkasih, jika menginginkan orang lain menghargai dan menerima kita apa adanya, maka kitalah yang pertama harus menghargai dan berkeputusan untuk menerima orang lain apa adanya. Buanglah sikap yang menggurui dan bosi atau sok menjadi raja atas orang lain. Jauhi sikap yang menekan mereka yang ada di bawah kita, meskipun orang itu tidak memiliki tingkat sosial dan pendidikan yang memadai. Kebahagiaan akan menyelimuti hari-hari kita jika kita bisa membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Terimalah orang lain sebagai saudara dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sebagaimana Kristus telah menerima kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, bahkan pada waktu kita masih berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah karakter untuk mengasihi dengan tulus.
jalinlah hubungan yang baik dengan sesama. Karena itulah bukti kita mengasihi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mau menerima kami apa adanya. Ajarilah kami agar kami pun dapat menerima orang lain apa adanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini. Berkatilah agar melalui kehadiran kami banyak orang yang diberkati. Berikanlah kami hikmat-Mu agar dapat menghargai hadirnya orang lain dalam kehidupan kami. Ajarilah agar kami dapat semakin memperhatikan dan peduli kepada sesama kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami dan juga sahabat-sahabat kami yang mengalami sakit dan kelemahan fisik. Mungkin sudah sekian lama merindukan kesembuhan. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga ingin menyerahkan rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.